Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda yang soleh dan soleha dari kelas 2A, B, C, dan D. Insyaallah semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, barakallah. Hari ini bertemu kembali dengan saya Bapak Suja ya. Masih ingat ya? Tentu masih ingat karena kita hari ini mau belajar apa? Bahasa Arab. Bagus di rumah ya, Masya Allah. Hari ini silakan persiapkan sebelum belajar ya, persiapkan alat tulisnya seperti bukunya, pensilnya, penghapus dan sebagainya ya. Sudah siap semuanya? Baiklah, sebelum belajar kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, silakan. Yang sudah ada bukunya, buka bukunya di halaman 4. Halaman 4 ya. Masih ingat pelajaran yang minggu kemarin? Masih ingat, Masya Allah. Menyambung huruf hijaiyah ya. Langkah yang pertama masih ingat apa langkah pertama? Iya, benar sekali. Langkah pertama, kenali kepalanya. Bagus, Masya Allah. Langkah kedua siapa yang ingat? Pintar. Langkah kedua, kanan oke, kiri no. Berikutnya hari ini kita belajar langkah yang ketiga. Apa itu langkah ketiga? Pindah titik, ganti nama. Pindah titiknya dan ganti namanya. Huruf apa saja itu? Contohnya ada huruf ba. Ingat huruf ba ya. Kemudian huruf apa lagi? Ta. Apa lagi? Sa. Apa lagi? Na. Dan huruf ya. Masya Allah, semuanya pasti bisa ya di rumah, pasti hafal huruf hijaiyah karena kita sering mengaji. Jadi itu huruf-huruf yang bila dipindah titiknya atau diganti titiknya maka beda pula namanya. Misalnya contoh itu yang bercetak warna kuning itu ba. Nah, ketika sendiri huruf ba seperti itu ya. Kemudian huruf na dan huruf sa. Contohnya perhatikan yang bercetak biru itu adalah ketika hurufnya disambung ya. Jadi yang membedakan di sini huruf ba, ta, sa, na dan iya itu titiknya saja. Apabila dia titik satu di bawah maka dibaca ba. Apabila titik dua di atas dibaca ta. Apabila 3 titik di atas dibaca sa. Apabila 2 titik di bawah dibaca iya. Masya Allah semuanya. Bagus semua ya. Pintar semua ya di rumah ya. Langkah berikutnya silakan buka bukunya di halaman 6. Halaman 6. Beda tempat dan beda bentuk. Nah, jadi di mana dia tempatnya maka bentuknya berbeda. Contohnya apa? Iya benar, huruf H contohnya di sana ditulis huruf H. Perhatikan yang cetak warna kuning itu H ketika sendiri ya. Yang bercetak biru itu ketika disambung. Nah, perhatikan. Dan di bawahnya ada contohnya. Misalnya H ketika sendiri dan ditulis di awal. Hamasa. Maka ketika disambung perhatikan yang berwarna biru ya, yang berwarna biru. Hamasa. Jadi hanya berbeda ketika dia di awal, di tengah dan di akhir. Contoh berikutnya sahaja. Perhatikan sahaja. Dan bercetak biru itu ketika disambung. Jadi sahaja, hanya berbeda ketika di awal, di tengah dan di akhir. Pak yang di akhir mana contohnya? Nah, ini contohnya. Faqiha. Faqiha. Perhatikan huruf H-nya di akhir berbeda dari yang tadi ya, dari yang di awal, di tengah ya. Jadi hurufnya berbeda. Beda tempat, maka bentuknya pun berbeda. Itu huruf
ha ya. Beda tempat, beda bentuk. Berikutnya menyambung huruf hijaiyah, langkah berikutnya hurufnya berubah seperti huruf S. Nah, contohnya apa ya? Iya benar sekali, ada yang bilang seperti huruf S itu huruf K. Masya Allah, barakallah, bagus sekali ya. Huruf K. Huruf K itu berbeda ketika sama ya, ketika di awal, di tengah, dan di akhir. Tetapi dominannya di akhirnya yang berbeda. Kalau di akhir seperti huruf K kembali semula, tapi ketika di tengah dia berubah seperti huruf S. Perhatikan contohnya ketika sendiri ya, yang berwarna kuning. Nah ini berwarna kuning. Huruf K ketika sendiri. Berikutnya yang berwarna biru, K ketika disambung berubah seperti huruf S. Nah, ada contohnya di sana, kutiba. Nah, kalau disambung K-nya seperti huruf S, kutiba. Nah, itu ya contohnya. Dan apabila di akhir sama, kembali seperti semula, ditulis seluruhnya, K seluruhnya. Berikutnya langkah yang keenam. Apa itu langkah keenam? Menjadi mirip seperti I. Tahu I ya, yang tegak lurus. Nah, yang tegak lurus ya. Berubah seperti huruf I. Contohnya huruf apa? Iya bagus sekali. Ada yang bilang seperti mata pancing. Ya benar, seperti mata pancing, la-nya itu. Contohnya ya. Ketika ditulis bersambung, maka huruf la ini menjadi seperti huruf I. Ditulis seperti I. Yang perhatikan itu la-nya. Yang berwarna kuning itu ketika sendiri, yang berwarna biru ketika disambung. Maka ketika disambung dia berubah seperti huruf I. Dan di akhir, huruf la di akhir itu kembali ke bentuk semula, ditulis seluruhnya seperti huruf atau seperti mata pancing. Masya Allah, hari ini Bapak mengajarkan batas langkah ke-6. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Mudah-mudahan nanti di rumah dengan latihan, sering latihan, membuka bukunya, sering menulis, insya Allah kalian mudah mempelajarinya. Karena huruf hijaiyah ini tidak lepas dari kita membaca Al-Quran, membaca Iqra, atau bahasa Arab ya. Bahasa Arab kita harus tahu huruf hijaiyah, bagaimana cara menyambungnya. Hari ini sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan kita lanjutkan minggu depan. Dan pesan Bapak terakhir, tetap jaga kesehatan kita, makan makanan yang bergizi, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Dan jangan lupa tetap olahraga di rumah. Dan yang terakhir tidak kalah penting, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan perintahnya, yaitu apa? Sholat 5 waktunya dan sholat sunnahnya ya. Itu dikerjakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.